Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih. Saya mau menjelaskan secara cepat bagaimana saudara dapat mengajarkan pemuridan level 2 ini dengan buku yang kedua ini. Nah, ambil buku saudara supaya mudah memahami petunjuk yang akan saya sampaikan. Pemuridan level 2 ini memiliki 9 pengajaran yang berkaitan satu dengan yang lain. Cara saudara mengajarkannya berbeda dengan pada ketika saudara mengajarkan level 1. Apa perbedaannya? Pertama, perbedaannya lah sebelum saudara mengajarkan pelajaran 1 pada level 2 ini, lihat halaman 6-16, itu adalah pelajaran 1. Saudara harus melihat daftar periksa untuk pelajaran 1 di halaman yang keempat. Ada 2 tahap yang harus saudara lihat di situ yang tidak ada pada level 1. Tahap pertama yaitu ada namanya tahap persiapan. Persiapan yang perlu saudara lakukan adalah membaca halaman 136 sampai 143. Halaman 136 sampai 143 saudara baca dengan teliti. Itu adalah petunjuk bagaimana seorang pemurid memuridkan di level 2 ini. Nah, kemudian petunjuk itu juga nanti saudara akan baca bersama-sama dengan murid saudara untuk mereka mengerti bagaimana memuridkan di level yang kedua ini. Dan ketika saudara membaca itu, hidupilah itu. Jadikanlah itu gaya hidup saudara sehingga murid saudara dapat melihat itu ada di dalam diri saudara. Tahap yang kedua, saudara nanti akan bertemu dengan murid saudara. Ada 7 langkah yang harus saudara tempuh. Langkah yang pertama adalah saudara harus memperkenalkan diri dan menceritakan ulang bagaimana saudara menerima Kristus. Ceritakan bergantian seperti karena kita lihat bahwa ketika seorang masuk dalam level 2, pasti dia sudah menerima Kristus. Karena dia sudah melewati pemuridan level 1. Karena di level 1 dijelaskan dengan benderang tentang menerima Kristus. Langkah kedua yang harus saudara lakukan adalah saudara harus menjelaskan tujuan dan sasaran dari pemuridan dinamis, pribadi lepas pribadi, atau one to one ini. Yang sebelumnya saudara sudah baca tadi di halaman 136 sampai 143. Saudara baca lagi ulang bersama-sama dengan murid saudara ketika saudara bertemu dengan murid. Jelaskan satu persatu, itu cukup panjang dan itu membutuhkan waktu. Dan tiap-tiap kata dalam penjelasan itu mengandung makna yang luar biasa. Kemudian langkah ketiga, ini juga sudah biasa saudara lakukan, saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian langkah yang keempat, lihat daftar isi di halaman yang ketiga pada buku saudara. Bagaimana semua pelajaran ini, 9 pelajaran mengait satu dengan yang lain. Langkah kelima, bahwa pemuridan dinamis berkaitan erat dengan proses kehidupan dinamis. Lihat gambar yang ada di buku saudara halaman 5. Proses kehidupan dinamis diawali oleh seorang yang berasal dari masyarakat, kemudian dia masuk ke gereja saudara. Saudara wajib menyapanya, saudara wajib memberikan penghormatan, kemudian selanjutnya saudara kunjungi dia di rumahnya. Ketika sudah berkunjung di rumahnya, apa yang harus saudara lakukan? Ada 2 hal. Bawa buku traktat LPMI yang berwarna kuning yang berjudul Hukum 4 Rohani atau 4 Hukum Rohani. Saudara bawa itu. Tujuannya untuk apa? Menanyakan kepada mereka apakah mereka sungguh sudah menerima Kristus atau belum. Kalau belum, saudara jelaskan lewat buku itu. Saudara bisa menjaring dia untuk menerima Kristus lewat buku traktat itu. Kalau dia sudah menerima Kristus, saudara bisa menawarkan hidup yang dipenuhi roh. Sebelumnya tanya dulu, sejak sudah menerima Kristus, sudahkah saudara pernah membawa orang kepada Kristus? Jika dia rata-rata sih jawabannya belum. Kalau dikatakan belum, ini kesempatan saudara jelaskan bagaimana memiliki hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan bagaimana saudara bisa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus melalui buku yang biru itu. Sesudah ini saudara laksanakan, undang mereka untuk datang ke gereja saudara, ke dalam pertemuan yang saudara punya di gerejamu, mungkin ada kelompok sel, mungkin ada persekutuan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya siap-siap untuk memuridkannya pada level yang pertama. Nah, itu langkah yang kelima. Ada 2 hal yang harus saudara lakukan. Untuk kedua jenis orang ini ya, yang saudara sudah muridkan,
Mereka sebenarnya adalah calon pemimpin yang sangat bagus, bisa menjadi majelis yang bagus, pemimpin yang bagus, yang rohani, yang bertumbuh, dan yang bisa membawa orang lain bertumbuh di dalam iman. Mereka layak diterima sebagai anggota. Langkah keenam, pelajaran 1 ini diselesaikan bersama-sama waktu saudara bertemu. Sama dengan di pemuridan level 1. Jadi kerjakan bersama-sama di situ. Kemudian sebenarnya pelajaran 1 pada level 2 ini adalah kepadatan dari buku level 1. Diuraikan dengan cara yang berbeda. Ya. Kemudian langkah ke-7, sebelum saudara mengakhiri pertemuan, cek daftar periksa pelajaran yang kedua di halaman 17. Karena ada 2 tahap juga yang harus saudara lakukan. Ada tahap persiapan, ada tahap bertemu dengan murid. Sampai di sini dulu, nanti saya lanjutkan.